Puji nama Tuhan, Shalom. Bisa lebih keras lagi, Shalom. Apa kabar saudara pada sore hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Saya ucapkan pada sore hari ini selamat datang buat kita semua. Selamat datang di rumah Tuhan. Pastikan sore hari ini saudara, kita boleh mengambil satu bagian di dalam penyembahan. Amin. Dan biarlah sore hari ini hanya ada satu nama yang dimuliakan, nama Tuhan Yesus. Mari yang bersuka kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, 30 menit ibu-ibu ya, kita menyembah Tuhan. Pastikan setiap masalah kita coba untuk tidak pikirkan dulu, tapi kita pikirkan Tuhan. Kita fokus tujuan sama Tuhan. Amin. Kita mau beri yang terbaik, kita mau sembah Tuhan, karena kita percaya ketika ada hati yang menyembah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk melawat setiap kita. Untuk itu, sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau bawa doa kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami di tempat ini, di mana kami boleh hadir Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam sukacita yang baru yang Tuhan berikan, dalam kekuatan yang Tuhan berikan di tengah masalah yang sedang kami hadapi. Dan sore hari ini Tuhan, kami rindu ya Bapa, ada puji-pujian mengalir Tuhan, ada penyembahan boleh diagungkan sore hari ini. Dan biarlah kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan boleh terjadi di tempat ini, kemenangan boleh kami rasakan Tuhan. Kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang berbeban berat kami dilepaskan, dan kami Tuhan yang berduka cita saat ini Tuhan gantikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datang Roh Kudus mengalir di tempat ini, curahkan, penuhi hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Come Holy Spirit, follow me now. Yes. I need your anointing, come in your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I go above you more. Katakan, and then your heart, you hold my hand in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Mari dengan segenap hati katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Mengalir Tuhan tempat ini dengan minyak yang baru, urapiku. Katakan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan. Katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu, bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Katakan dengan segenap hatimu, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu, bebaskan hidupku. Yang hanya satu-satunya, satu yang ku rindu, bersekutu dengan
hatiku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lagi-lagi di hadiratmu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, harapanku mengubah hidupku. Kami menyembahmu Tuhan sore hari ini, karena percaya Kau yang berjanji setia. Katakan pengharapanku, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, meski dalam kesesatan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Jemaat saja katakan, aku punya Tuhan yang besar. Mari sambil angkat tanganmu. Yes, Lord. Kau lihat tangan yang terangkat sore hari ini. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam. Dan kami sepakat terima kebenaran daripada-Mu. Terima itu saudara. Ku terima sekarang kemenangan dari. Dan terima berkat Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mereka berdiri dengan katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Biarlah menjadi pengharapan kami, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Yang beban berat katakan, meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa. Mari terima sekarang saudara. Ku terima sekarang. Bagi sambil lagi berdiri, kita mengatakan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan. Aku punya
Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang layak terima pujian. Engkau Tuhan yang layak terima sembah dan sorak-sorai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau di sore hari ini kami secara khusus para wanitamu kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami ada di sini karena pilihan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami mengandung janji. Karena waktu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan waktu Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau Tuhan yang memanifestasikan kuasa. Engkau Tuhan yang memanifestasikan kasih-Mu di tengah-tengah setiap kami. Engkau pahlawan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya keluar dari tempat ini kami tidak sama dengan waktu kami datang. Ada kekuatan, ada sukacita, ada jawaban, bahkan ada mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami dan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang siap untuk ditabur firman Tuhan, tanah hati yang siap untuk menyimpan firman Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan itu boleh jatuh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Kami juga mau perkatakan Tuhan, kami mau mengakuinya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin, bahwa firman-Mu berkuasa, bahwa firman-Mu tidak pernah gagal, bahwa firman-Mu akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki sampai semuanya jadi. Kami juga bersyukur buat Roh Kudus Tuhan yang ada pada kami. Tuhan sudah mengurapi kami oleh karena Roh-Mu ada pada kami. Roh Kudus yang adalah materai, Roh Kudus yang adalah penolong bagi setiap kami, sehingga setiap kami punya kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ke depan Tuhan, 1 jam ke depan Tuhan, kami bisa duduk diam dengan tenang Tuhan, karena Roh Tuhan yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar dari roh apapun yang dari dunia ini. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami siap dan bersuka cita menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Silakan. Ibu-ibu tuh punya pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga. Kalau ibu-ibu lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, waktu Allah menjadikan langit dan bumi segala isinya, dikatakan bahwa Dia jadikan semuanya baik, betul ya? Tapi waktu Dia lihat laki-laki sendirian, Dia katakan apa? Enggak baik, betul? Lalu Dia jadikan wanita, betul ya? Lalu setelah Dia jadikan wanita, Dia katakan apa? Oke, sudah amat sangat baik. Amin. Artinya wanita tuh punya peranan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu lihat di dalam Alkitab, iblis tuh masuknya itu dengan tipu muslihatnya, itu dia masuknya lewat wanita. Betul gak? Namanya Hawa. Belum tentu Adam nurut sama si ular, tapi sama Hawa dia nurut ya. Bilang lagi kiri kanannya, don't play. Iya kan? Betul. Jadi dosa masuk itu lewat wanita. Tapi Tuhan luar biasa, Dia juga memulihkan melalui seorang wanita. Betul. Dia pakai Maria untuk mengandung firman, untuk mengandung janji Tuhan, perjanjian yang baru, keselamatan. Tuhan pakai seorang wanita. Bahkan kalau kita lihat itu yang melayani Yesus, yang ngongkosin pelayanan Yesus siapa? Wanita. Bilang kiri kanannya, makanya baca Alkitab. Wanita. Ya. Dan apa lagi? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, yang pertama kali diketemuin Yesus bangkit siapa? Wanita. Gak apa-apa ya kita ngomongin wanita, bapak-bapak maaf, yang ada cuma beberapa gereja. Biar tahu bapak-bapak,
Make sure istrimu dalam Tuhan. Make sure istrimu cari Tuhan. Kalau enggak, oh bahaya dia. Kenapa saya bilang bahaya? Kalau ibu-ibu lihat di dalam Alkitab, laki-laki yang paling kuat yang ada di dunia ini namanya siapa? Samson. Jatuhnya gara-gara wanita. Raja yang paling lama bertahta, yang menang perang banyak namanya Daud. Ingat? Jatuh gara-gara wanita. Siapa lagi? Raja yang paling berhikmat yang pernah ada di muka bumi ini, yang paling kaya di muka bumi ini. Siapa? Salomo. Jatuh ikut istri-istrinya penyembahan berhala gara-gara siapa lagi? Wanita. Bilang lagi dari kanannya, don't play. Ya, jadi ibu-ibu saya mau bilang, yang iblis buat nih tipu muslihat, dia buat wanita baperan. Wanita dijajah pria sejak dulu, nah kan, baper, playing victim, ya kan, dengan model atau kayak Isabel, semua mau diatur. Makanya saya suka ngomong sama bapak-bapak, makanya kamu mesti bangkit bapak-bapak jadi imam. Istri-istri itu wanita-wanita gak tahan sama keleletan. Betul kan? Kenapa? Karena wanita itu dijadikan, dirancang sebagai penolong. Makanya keponya tingkat tinggi. Ada yang dia lihat nggak beres, urusan lakinya mau dia beresin, urusan anaknya dia mau beresin, bilang kiri kanannya ya kan, ya kan, ya kan, nggak sabar bu, gerget, ya kan. Kenapa ada wanita-wanita perkasa? Ya karena dikatakan dibuat penyelidikan, karena dibaliknya ada pria-pria yang lemah. Loh, itu betul. Makanya saudara, apalagi hari-hari ini wanita menuntut hak asasi, persamaan hak. Ngapain tahu? Jelas Tuhan udah menjadikan kita sepadan, laki-laki dan perempuan, dua-duanya diberi kuasa, dua-duanya diberi otoritas. Betul? Bilang kiri kanannya, yang beda fungsinya. Nah, kan? Yang beda fungsinya. Makanya jangan salah fungsi, saudara ya. Nah, oleh karena itu saya bersyukur dibuat penyelidikan. Ternyata wanita tuh lebih banyak datang ibadah dan baca Alkitab daripada pria. Bilang kiri kanannya, emang mesti begitu. Amin, saudara. Kenapa? Karena wanita itu penolong. Betul? Firman Tuhan katakan apa? Wanita yang bijak, ya, wanita yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri, tetapi wanita yang bijak membangun rumah tangganya. Kok ya wanita, saudara ya? Bilang lagi kiri kanannya, don't play sama wanita ya. Oleh karena itu wanita, saya berdoa dan saya percaya untuk setiap kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Saudara, saya ada sempat lihat, saudara. Jadi dibuat angket. Ternyata kebahagiaan anak itu sangat bergantung kepada kebahagiaan ibunya. Happy mom, happy kids, happy family. Sementara ibu-ibu menggantungkan kebahagiaannya sama bapak-bapak. Ngerti kan? Kecewa lagi. Betul kan? Ya kan, yang ngomong pengalaman pribadi, makanya bisa ngomong. Ya kan? Ibu-ibu, kita harus menggantungkan kebahagiaan kita kepada Tuhan. Amin. Mazmur 103 bilang begini loh ibu-ibu, bahwa waktu kita menghitung berkat Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kepuasan hasrat kita itu dari kebaikanmu. Makanya ibu-ibu, hitung berkat-berkatmu, count your blessing. Dan bahkan
Mazmur 103 ayat 5 kalau nggak salah. Firman Tuhan katakan, itu mengembalikan masa remajamu. Pengen awet muda? Nah, bilang kiri kanannya, hitung berkat-berkatmu. Amin. Ingat-ingat yang baik, ingat-ingat yang indah, itu resep awet muda. Mau tarik kanan, mau tarik kiri, mau tarik atas, bawah. Kalau hatinya, saudara ya, gak ada rasa puas, tetap aja ketarik, cuma mukanya kayak orang kaget. Betul, saudara. Walaupun ya ngondoi dikit gitu ya, kayak saya, nggak apa-apa lah. Ya saudara ya, yang penting apa? Hatinya bersuka cita, itu pancar dari dalam. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Ibu-ibu itu baru appetizer loh, saya belum masuk. Oke, hari ini saya mau bicara tentang yang namanya beautiful exchange. Saya berdoa supaya setiap kita mengerti hal ini, supaya kita sebagai wanita, bilang kiri kanannya, hidup gak baperan, capek orang ya, hidup tuh gak playing victim. Berasanya kasihan saya, kasihan, gak playing victim. Bilang kiri kanannya, you are a victim. Kita ini lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Gimana coba kalau penolongnya baperan, dikit-dikit lemah, dikit-dikit apa ya, ngambek, gimana yang mau ditolong? Betul, saudara. Kita perlu mengerti hal ini. Nah, bicara tentang beautiful exchange, ini sebenarnya bicara tentang yang namanya salib. Itu bicara pertukaran ilahi, ya. Salib itu Yesus naik ke atas kayu salib, dia melakukan pertukaran dengan setiap kita. Saudara, kalau kita lihat seperti biasa, saudara ya, kalau Paskah kita mengingat hal ini. Paskah buat orang Yahudi itu berbicara apa ya? Masa pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, saudara ya. Dan kita ingat waktu terakhir, saudara ya, itu mereka mau keluar dari Mesir. Tuhan katakan bahwa mereka harus mengoleskan darah. Darah itu di atas palang pintu dan di samping kiri kanannya. Tuh saya ada gambarnya, boleh next berikutnya. Ya, ada 3 lambang darah yang harus dioleskan. Dan firman Tuhan katakan waktu Tuhan melihat darah itu di pintu, palang pintu mereka, Tuhan melewati mereka, ya, bahwa mereka adalah bangsa perjanjian, bangsa pilihan, gak kena yang namanya tulah maut, saudara ya. Kita lihat di sini bahwa seperti kebiasaan waktu Paskah mereka harus menyembelih domba sebagai penghapus dosa, saudara ya. Gambar berikutnya ya, sebagai penghapus dosa. Dan firman Tuhan katakan, saudara, bahwa Yesus adalah anak domba Paskah sekali dan untuk selama-lamanya. Amin, saudara ya. Sekali dan untuk selama-lamanya, saudara ya. Yesus itu adalah anak domba Paskah, domba penghapus dosa buat setiap kita. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan apa? Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bilang kiri kanannya, kamu sudah disucikan, kamu sudah diampuni, kamu sudah dikuduskan, kamu sudah dibenarkan. Amin. Oleh karena apa? Oleh karena pengorbanan tubuh Yesus buat setiap kita. Bilang kiri kanannya, sekali dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah saudara, Yakobus 1 ayat 17 katakan begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yesus adalah anugerah terindah, anugerah terbaik, hadiah terbaik dari Tuhan buat kita. Amin, saudara. Kalau firman Tuhan katakan bahwa setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa kita yang baik. Saya mau tanya sama ibu-ibu, sakit penyakit dari Tuhan atau bukan? Yakin? Bukan. Kenapa? Karena ada tertulis. Betul. Setiap pemberian yang baik itu datang dari Bapa segala terang. Bencana
dari Tuhan? Bukan. Kalau menurut ayat ini, bukan. Waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi, dari hari pertama sampai hari ke-6, Dia jadikan semuanya baik. Setelah itu Dia serahkan kepada manusia untuk memelihara dan mengusahakan. Betul. Jadi kalau dunia ini hari-hari ini tidak baik, karena Tuhan atau manusia yang gak bisa mengelolanya? Manusia. Amin. Bilang kiri kanannya, kita punya Bapa yang baik. Sekalipun kadang-kadang kelakuan kita tidak baik, Dia tetap Bapa yang baik di dalam hidup setiap kita yang percaya tentang buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, saudara lihat, Yesus adalah hadiah terbaik dari Tuhan, dari Bapa kita sebagai korban penghapus dosa. Di atas kayu salib, Yesus melakukan pertukaran ganti setiap kita. Salib adalah pertukaran yang Yesus lakukan untuk setiap kita. Kalau kita lihat, saudara, ya, tadi kita udah lihat gambarnya bahwa ada 3 olesan darah di pintu, saudara ya, dan Allah menghalaukan maut daripada kehidupan bangsa Israel saat itu. Saya mau katakan ada 3 cawan yang Yesus harus minum sebagai pertukaran ganti kita. Sebagaimana lambang tadi itu 3, ya, itu bicara tentang 3 cawan yang Yesus harus minum sebagai pertukaran ganti kita. Cawan yang pertama adalah perjamuan terakhir. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ini bicara tentang the last supper. Ini bicara makan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Di sini Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia memecah-mecahkan roti yang dia katakan ini adalah tubuhnya yang diberikan kepada murid-muridnya dan kepada seluruh dunia, ya. Dan anggur yang dia minum bersama sebagai darahnya, sebagai apa? Cawan perjanjian yang baru, cawan pengucapan syukur. Perjanjian yang baru apa, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita sekarang melakukan yang baik, kalau kita sekarang melakukan yang Tuhan perintahkan, kalau kita sekarang melakukan yang benar, bukan supaya saudara dan saya disayang Tuhan, tapi karena Tuhan sudah sayang kita, makanya kita mau melakukan yang benar, makanya kita mau taat, makanya kita mau hidup benar. Amin. Bilang kiri kanannya, jangan kebalik-balik. Jadi waktu kita melakukan yang benar, waktu kita melakukan kehendaknya, bukan untuk memperoleh kasihnya, tetapi oleh karena Dia sudah mengasihi setiap kita, makanya kita mau melakukan itu semua. Dia sudah menerima kita, Dia sudah mengampuni kita. Amin. Dia sudah menjadikan saudara dan saya anak-anaknya. Oleh karena kebaikan dan perbuatannya, saudara, ketaatan kita, hidup kita yang benar, hidup kita yang kudus adalah ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan yang percaya kepada. Amin, saudara. Bilang lagi sekali lagi kiri kanan, jangan kebalik-balik. Amin, saudara. Ya, jadi lihat saudara ya, malam itu Yesus Dia minum cawan yang pertama adalah cawan pengucapan syukur, cawan perjanjian yang baru. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, tetapi Tuhan mengampuni dan mengembalikannya putih kembali seperti salju. Itulah perjanjian yang baru, saudara. Ya, kita tahu saudara bahwa di malam perjamuan terakhir itu Yesus duduk dengan murid-muridnya yang mengkhianati Dia, yang menyangkal Dia, yang gak percaya sama Dia, yang menjual Dia. Betul? Yesus tahu gak? Yesus tahu. Tapi tetap Dia duduk bersama-sama mereka. Dia melayani mereka.
dia mengangkat cawan dan mengucap syukur untuk perjanjian yang baru. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa imam besar kita, Yesus adalah imam besar kita, saudara ya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Betul, ada lagu yang berkata, dia mengerti, dia peduli. Ada ibu-ibu yang berkata waktu pergi konseling, aduh ibu gak tahu sih sakitnya tuh di sini. Sakit tahu bu, ibu gak tahu sih. Firman Tuhan katakan apa? Yesus tahu, Yesus mengerti apa yang kita lewati, apa yang kita alami, karena dia juga melewatinya, tetapi dia tidak meresponnya dengan salah. Betul, saudara. Yesus tahu yang namanya dikhianati, Yesus tahu namanya ditusuk dari belakang, Yesus tahu namanya disangkal. Betul, saudara. Yesus tahu, saudara. Oleh karena dia tahu, saudara, mari kita baca ayat yang ke-16, katakan apa? Sebab itu, oleh karena dia Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang turut merasakan dan tahu rasanya, saudara. Sebab itu marilah kita apa? Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di dalam 1 Petrus dikatakan, saudara, kita tuh merendahkan diri dengan gimana sih? Dengan berlutut, dengan tiarap. Gak salah dengan sikap tubuh itu. Tetapi di dalam 1 Petrus dikatakan, kita merendahkan diri dengan menyerahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran kita. Kita bawa kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, sakit hatiku, kekhawatiranku, ketakutanku tidak lebih besar daripada kasih-Mu di dalam kehidupanku yang penuh. Amin. Sehingga waktu kita datang kepada Tuhan, saya percaya ada di sini yang datang gak punya masalah, boleh angkat tangan, termasuk yang ngomong. Betul. Tapi kalau tadi saya lihat ibu-ibu begitu luar biasa waktu menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kita. Tuhan tidak pernah gagal memberkati kita. Tetapi seringkali kita yang gagal mempercayainya. Amin. Dia Tuhan yang gak pernah gagal untuk mengasihi dan menolong setiap kita. Cawan yang kedua, saudara ya. Cawan yang kedua ada di Markus 14 ayat 33 sampai 36. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ibu-ibu saya mau bilang ya, kita ini boleh belajar dari Tuhan Yesus cara berdoa ya. Yesus itu bangun pagi-pagi benar, lalu dia menyingkir. Kenapa dia bangun pagi-pagi benar dan dia menyingkir? Supaya dia bisa dengar. Kita kan udah salah konsep tentang doa ya. Kita pikir doa tuh Tuhan yang dengerin kita. Kita bawa proposal sama Tuhan. Tuhan berkatin, Tuhan lindungin, Tuhan berkatin, Tuhan lindungin, gitu kan ya. Tuhan tolong, gitu kan. Terus abis itu kita bilang, saya bingung loh, Tuhan gak pernah jawab doa saya. Dia diam aja, itu kan ya. Padahal nih, Tuhan baru mau ngomong, kita gini, amin, gitu. Saudara, doa itu komunikasi dua arah. Ambil waktu untuk dengar. Kenapa Yesus pagi-pagi benar? Saat masih sepi, menyingkir ke tempat sepi, bilang kiri kanan biar bisa dengar. Amin.
Situ doa mau nanya kan sama Tuhan. Di situ ngomong terus kata Tuhan, ngomongnya gantian dong saya. Betul. Saudara, Yesus tuh biasanya sendirian, tapi malam itu di dalam Markus 14 ini dikatakan apa? Dia bawa muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dia sangat takut. Dia sangat gentar, dia sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan sampai firman Tuhan katakan dia rebah ke tanah. Dan dia berkata cawan yang kedua ini, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Ibu-ibu, Yesus tuh ngasih contoh loh sama kita. Setiap kita ini dijadikan Tuhan punya kehendak bebas. Setiap kita ini dijadikan Tuhan punya free will. Yesus sebagai anak Allah, sebagai manusia, dia juga punya kehendak bebas. Betul gak? Makanya dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu tapi bukan kehendakku. Dia juga punya kehendak bebas, ibu-ibu. Tetapi Yesus ngasih contoh kepada kita, mempersembahkan, menundukkan kehendak bebas kita kepada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu Yesus tundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, karena dia tahu Bapaknya baik. Bapaknya tidak curang. Bapaknya tidak pernah merancangkan kecelakaan. Bilang kiri kanannya, begitu juga dengan kita. Amin. Kalau kita lihat kenapa Yesus begitu gentar, yang pertama yaitu Eli Eli lama sabachthani, yaitu dia takut ditinggalkan oleh Bapaknya, saudara ya. Lalu kenapa Yesus sangat ketakutan? Kita boleh lihat Yesus mengambil cawan penderitaan. Yang pertama saya lihat mahkota duri. Coba boleh tolong ditampilin gambarnya. Kalau ibu-ibu yang pernah pergi ke Israel pasti pernah lihat mahkota duri ini ya, durinya saudara ya. Durinya tuh yang bukan segini. Siapa yang pernah kemasukan duri yang sekecil gini? Rasanya gak enak, pokoknya kan nyariin peniti, nyariin apa gitu kan, pengen keluar, padahal durinya cuma segini gitu ya. Boleh next gambarnya. Padahal saudara, itu duri yang dibuat mahkota Yesus tuh durinya segini-segini saudara. Dan durinya tuh modelnya saudara, kalau ditancepin gini tuh bukan meleot, tahu bahasa Prancis meleot. Durinya tuh kalau ditancapkan tuh zep gitu loh, masuk saudara, durinya seperti itu, mahkota duri. Itu ya harus dipakaikan kepada Yesus. Lalu apalagi cambuk, ini nggak bisa bergeser. Oke. Ngeheng saudara. Oke, cambuk. Saudara, menurut adat istiadat orang Yahudi, itu hukuman cambuk cuma boleh 39 kali. Tetapi Yesus dicambuk lebih dari 39 kali. Kalau saudara nonton film Passion of Christ, yang di sini udah habis, disuruh balik, itu ya, sampai nggak ada tempat lagi. Nah itu cambuknya, ujungnya tuh kayak bola, ujung-ujungnya tuh ada besi sama ada tulang yang tajam. Jadi waktu dicambuk ke badannya tuh gini, jrek, terus ditarik, brek gitu ya. Ini robek. Makanya Yesus bilang, oleh bilur-bilurku, darahnya muncrat, oleh bilur-bilurku kamu semua sembuh. Oleh bilur-bilurku kamu semua, yuk bacanya bener deh. Oleh bilur-bilurku kamu semua sudah sembuh. Betul. Apapun penyakit hari-hari ini udah ada obatnya. Setuju gak? Apa obatnya? Dan amin. Dia menyerahkan tubuhnya supaya dicambuk ganti saudara dan saya. Dan menurut penyelidikan saudara, itu orang kalau dicambuknya kayak gitu saudara, itu pasti udah mati, gak ada yang kuat. Makanya harus Yesus yang nanggung. Makanya kalau keselamatan kita gratis, bukan karena murahan. Kristen bukan murahan, justru karena nggak ada yang sanggup membayarnya. Tuhan kasih gratis karena saudara dan saya nggak sanggup membayarnya. Karena tidak ada satu manusia pun yang dapat menanggung. Harus
Kristus yang menanggungnya, ganti saudara dan saya. Bukan murahan, cuma kita yang gak sanggup bayar. Amin, saudara. Ya, lalu di sini dikatakan apa lagi? Salib yang dipikul oleh Yesus. Salib yang dipikul oleh Yesus itu dikatakan beratnya kira-kira lebih dari 136 kilogram. Manusia sehat aja suruh bawa salib 136 kilogram aja ngesot nggak? Ngesot ya, berat bener. Apalagi saudara bisa bayangkan ini habis cambuk. Tapi Yesus tanggung, pikul semuanya di Via Dolorosa, ganti saudara dan saya. Kalau kita lihat di film Passion of Christ, Yesus tuh masih pakai cawat saudara. Tapi aslinya dia ditelanjang, dia dihakimi, dia diludahin, dia dipermalukan, ganti saudara dan saya. Paku saudara, paku yang memaku Yesus. Kita lihat paku paling gede semana sih, segini ya. Pakunya segini. Kalau enggak gimana bisa nancep Yesusnya tangan di situ? Itu semua Yesus tanggung, ganti saudara dan saya. Amin. Beautiful exchange. Kita baca Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama yuk. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Kalau diambil ada. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 ada gambarnya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Ibu-ibu, kalau saya banyak buka ayat, karena kita harus lihat di dalam Alkitab. Waktu Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis, dia melawan iblis nggak pakai tetek bengek, bilang kiri kanannya nggak pakai tetek bengek, dia pakai firman. Dia katakan apa? Ada tertulis, bilang kiri kanannya. Makanya bacaan kitab, jangan nonton TikTok dulu, ibu-ibu dan bapak, oke? Baca Alkitab supaya apa? Hari-hari ini nggak makin mudah. Amin. Hari-hari ini nggak makin mudah, supaya saudara dan saya bisa berdiri melawan tipu muslihat iblis. Amin. Kita penolong buat suami, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Amin, saudara. TikTok nggak bisa nolong kita, drakor nggak bisa nolong kita, rajin nggak bisa nolong kita. Tapi ada tertulis. Yuk kita baca sama-sama 2, 3 ya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya terus amin. Saudara, saya mau bilang perkataan ayat ini, jangan kalau udah lagi sakit. Kita tuh seperti Yohanes 15. Tahu emergency lamp? Siapa di rumah punya emergency lamp? Emergency lamp itu kan selalu dicolokin ya, iya kan? Tapi waktu mati lampu, dia nyala. Hidup kita juga mesti kayak gitu, melekat sama Tuhan, melekat sama firman Tuhan, sehingga waktu hashtagnya Indonesia gelap, terang Tuhan yang ada di dalam kita itu akan menyala dan memimpin kehidupan setiap kita. Buat Tuhan kita. Cawan yang ketiga ada di Yohanes 19 ayat 30, di mana yang terakhir ada tentara Romawi kasih Yesus cawan anggur asam untuk diminum. Yesus cuma sedikit aja, saudara. Ternyata saya coba cari tahu tentang anggur asam, saudara ya. Anggur asam itu adalah anggur yang biasa diminum oleh para tentara Romawi. Anggur asam itu biasa diminum oleh orang-orang bawahan, saudara ya. Tentara Romawinya tuh yang bagian depan itu loh, saudara. Kalau bahasa orang Jakarta, krocok-krocoknya gitu, yang ditaruh di depan gitu kan. Mereka tuh sebelum berperang minum anggur asam. Kenapa? Karena membangkitkan adrenalin.
Jadi agak fly dikit, terus ada kekuatan, ada painkiller. Jadi waktu perang tuh saudara, wah mereka maju tak gentar membela yang benar gitu. Gak ada takutnya. Mereka minum anggur asam. Dalam bahasa aslinya anggur asam itu rotten wine, anggur yang udah rusak. Itu dikasih ke Tuhan Yesus. Mungkin mereka kesian ya, tapi Yesus cuma icipin sedikit, tapi dia nggak mau lagi, saudara. Saudara, ini bicara apa, saudara? Di sini dikatakan bahwa Yesus setelah minum anggur asam itu, dia menyerahkan nyawanya dan dia berkata apa? It is finished, atau tetelestai. Kata tetelestai, saudara, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, saudara, itu artinya lunas, seperti orang yang melakukan administrasi itu lunas, atau seperti orang yang ada di pengadilan waktu hakim ketok palu, case closed, selesai. Itu tetelestai. Kata yang dipakai itu sama artinya. Bahkan juga kalau kata selesai itu seperti seorang seniman yang melakukan karya indahnya, lukisan atau patung, biasa bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, dia lihat lagi, dia bentuk lagi, sampai akhirnya satu hari dia katakan, oke, it is perfect, selesai, it is finished, tetelestai. Di dalam bahasa Aram itu bahasa aslinya Tuhan Yesus, saudara ya. Kata tetelestai artinya fulfill, complete, bride. Kalau kita ngomong sama suami kita, sama anak kita, sama cucu kita, I love you. Yesus ngomong sama kita, mempelainya, tetelestai. Sudah selesai. Amin. Dia tebus, dia tanggung semuanya, supaya saudara dan saya tidak menanggungnya lagi. Sekalipun kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan pergumulan, saudara dan saya dapat menanggungnya, karena kita menanggungnya bersama-sama dengan Kristus. Yuk, saya cepat. Apa sih yang Yesus tukar? Galatia 3 ayat 13. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saudara, kalau yang namanya hukum Taurat, saudara, itu kayak rapot, saudara ya. Jadi nggak bisa saudara pilih-pilih ya. Saudara mau ngelakuin yang poin misalnya 1 sampai 3 atau 7 sampai 10, 1 sampai 3-nya nggak bisa, saudara. Kalau saudara nggak dapat melakukan satu, you fail semuanya. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus menebus saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat. Bilang kiri kanannya, kamu orang yang diberkati Tuhan. Suka nyanyi kan? Aku diberkati, aku dilimpahi karena Yesus. Amin. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati. Apalagi Yesus sudah melunasi semua hutang dosa kita, saudara ya. Dia sudah menghapuskan surat hutang ya, yang mendakwa, yang mengancam. Jadi kalau iblis datang, saudara ya, kepada kita dan berkata, dulu kan orang tuamu begini, makanya gak heran sekarang kamu gini, ntar lihat anakmu juga gitu, ya kan? Itu intimidasi iblis. Saudara boleh katakan, enggak, tetelestai, sudah lunas, sudah selesai. Lalu apalagi? Yesus sudah melucuti semua kekuatan iblis. Kolose 2 ayat 15. Saudara, kalau kita melihat, kita suka nangis di film Passion of Christ, waktu Yesus berjalan di Via Dolorosa, kita pikir, aduh kesian banget ya Tuhan kita ya, dipermalukan. Tetapi sesungguhnya dia melucuti kekuatan lawan. Dengan apa? Dia memamerkan bahwa dia menanggung semuanya, ganti saudara dan saya. Via Dolorosa adalah deklarasi kemenangannya bagi setiap kita. Amin. Dia mempertontonkan kasihnya buat kita. Amin. Apalagi Yesus lihat sudah menghancurkan perbuatan iblis. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu untuk ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus menyatakan kasihnya ya,
bagi setiap kita. Salib itu kasih Tuhan. He put love in action. Itu salib. Yesus sudah menanggung penyakit kita. Nah, saudara, ini yang saya mau sedikit jelaskan. Waktu saya tinggal sedikit lagi. Saudara, Yesus sudah menanggung penyakit kita. Banyak orang berpikir keselamatan itu nanti mati masuk surga, ya kan? Sehingga banyak, saya percaya di sini nggak ada, di tempat lain banyak anak muda bilang begini, tante Ola, hidup tuh YOLO. Tahu YOLO? You only live once, gitu katanya. Jadi mumpung masih muda nikmatin aja, entah kalau udah deket-deket panggilan baru bertobat gitu. Sama aja kan, yang penting masuk surga, gitu katanya. Padahal saudara, yang namanya salvation, yang namanya keselamatan bukan cuma nanti. Bilang kiri kanan sekarang. Ada sebuah cerita, ada dua orang sahabat dari Rusia. Mereka mau mencari keuntungan untuk pergi ke Amerika untuk ngongkosin keluarganya yang ada di Rusia yang miskin. Mereka dua-duanya naik kapal pesiar. Mereka beli yang kelas yang di bawah gitu loh, yang cuma jendelanya kecil. Saudara, itu temennya yang satu dia ngeliatin istrinya udah bawain bekal karena uangnya terbatas. Itu dia liatin orang-orang makan enak-enak tiap hari, tiap pagi, siang, malam makan. Lihat pertunjukan, dia bilang ya sudahlah, saya cuma punya uang segini, saya cuma ada roti kepal ini, saya cuma ada sandwich ini, ya udahlah gitu ya. Selesai beberapa hari atau beberapa minggu, saudara, mereka sampai di Amerika. Dia ketemu lagi sama sahabatnya bilang nih, ih kok saya nggak pernah ketemu kamu sih, kamu kemana aja, kata temennya. Saya ada di kamar saya. Loh, kenapa nggak keluar? Saya cuma makan roti, istri saya buatin bawain bekal karena saya nggak punya uang, gitu katanya. Temennya, sahabatnya bilang gini, loh kan tiket kapal itu sudah termasuk makan, sudah termasuk nonton atraksi, semuanya sudah ditanggung di dalam tiket itu. Dari Rusia ke Amerika semuanya sudah ditanggung. Kamu boleh menikmati semua yang ada di kapal ini. Dia ngomong, oh gitu, saya gak tahu. Sama dengan keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Gak apa-apa miskin di bumi, yang penting kaya di surga. Sehingga kalau persembahan nyanyinya gimana? Persembahan kami sedikit sekali, makin susah makin rohani berasanya. Ya enggak? Padahal keselamatan yang Tuhan berikan buat kita termasuk kesembuhan, pemulihan. Amin. Secara rohani juga secara jasmani. Tuhan mau memberkati saudara dan saya, supaya saudara dan saya, hidup kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di dunia ini. Amin. Itu kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. So alive. Bukan cuma nanti, bilang kiri kanannya, sekarang. Amin. Yesus sudah menanggung kemiskinan kita. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya saudara dan saya jadi kaya. Apa saja yang kau kerjakan berhasil oleh karena berkat Tuhan ada padamu. Amin. Punya mental kayak gitu dong ibu-ibu. Amin. Yang terakhir, Yesus sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Bilang lagi kiri kanan, kita anak-anak terang. Amin, saudara. Ya, Yesus katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yesus datang untuk mengembalikan karya rancangan ilahi kepada manusia. Waktu Tuhan menjadikan manusia, dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan, diberkati, diberi kuasa. Firman Tuhan katakan, nanti dibaca ya PR ya, Kejadian 1:26 sampai 28. Supaya apa? Supaya mereka conquer the world, menaklukkan dunia. Tuhan tahu hidup di dunia ini gak mudah. Betul, bilang kiri kanannya, makanya kamu perlu Tuhan. Betul, saudara. Hidup di dunia ini gak mudah, tetapi Tuhan berjanji, apapun musim kehidupan yang kita hadapi, apapun keadaan yang kita hadapi, saudara dan saya dirancang
untuk menjadi lebih daripada pemenang oleh karena Dia yang Yesus setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri dengan musik.